Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mhm. Pak Bambang bisa dihidupkan Pak sound system-nya? Mhm. Oke, saya dari Palembang, saya sebutin aja Palembang dari pahlawan dari Palembang itu Sultan Mahmud Badarudin II. Saya lempar ke Bu Amna. Mhm.
ada masalah, siswa mampu menyelesaikan persoalannya secara mandiri atau kolektif ataupun kelompok. Ya, itu meningkatkan kompetensi. Kemudian untuk konten ya, konten di sini ada yaitu materi yang dipelajari. Misalnya yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu pembelajaran ya. Jadi materi yang dipelajari ya kemudian mampu diserap, kemudian mampu diaplikasikan. Contohnya di sini ada perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia ya. Tadi yang dimaksud dengan konten di sini adalah di sini adalah perubahan kondisi alam di muka bumi ini ada berbagai macam faktor. Salah satunya faktornya adalah manusia. Yang ketiga adalah faktor variasi. Variasi di sini ada penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi ya. Di sini sudah ada contohnya. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisa, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ya, di sini ada gunakan keterampilan berpikir menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan menyebabkan penyebab utamanya. Nah, di sini siswa diajak ya untuk berpikir kritis, kemudian juga berpikir kreatif dan bisa menganalisa setiap permasalahannya sehingga menimbulkan hipotesa dan mampu menyimpulkan ya setiap permasalahan yang ada dan kemudian bisa menemukan solusinya. Nah, konsep tujuan pembelajaran ada 3 tadi ya sudah disebutkan yang di atas tadi itu, yaitu yang pertama adalah kompetensi, kemudian konten, yang ketiga juga variasi. Di sini ada contoh, misalnya menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri yang lebih mudah dicerna ya oleh siswa. Kita akan fenomena keseharian Newton bisa ya dipraktekkan dengan menggunakan hukum Newton ya. Yang kedua, mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga ya. Ini banyak ya, misalnya contoh-contoh yang bisa digunakan. Misalnya tadi menggunakan kalau di daerah mana itu ya ada danau yang banyak eceng gondok, kemudian eceng gondoknya digunakan. Ya, artinya kan eceng gondok itu kan tumbuhan liar, kemudian digunakan, diambil sehingga diformulasikan ya dan bisa dijadikan bahan bakar ya. Atau juga ada di Jawa Timur itu misalnya kotoran sapi yang digunakan untuk menjadi bahan gas sehingga ibu-ibu mampu memasak dengan menggunakan itu. Itu bagian daripada konservasi energi ya. Dan digunakan dalam skala rumah tangga. Ada catatannya tadi kompetensi adalah kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi, konten adalah materi yang dipelajari, kemudian variasi penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Mungkin itu ya sekalian dari saya ya presentasi yang singkat ini. Nanti kita boleh ditanya jawab atau mohon bimbingan dari para senior semuanya. Terima kasih. Untuk Bu Amna, bisa dinyalakan Bu speaker sound systemnya Bu? Oke, itu tadi presentasi dari Bapak Muhammad Erdi tentang konsep alur dan tujuan pembelajaran. Sangat menarik sekali dan sangat relevan bagi kehidupan kita dengan contoh-contoh yang sangat menarik. Jadi di sini saya buka untuk season tanya jawab. Mungkin ada dari teman-teman sekalian yang mungkin ada masukan atau pertanyaan yang bisa diutarakan biar kita sharing di sini. Silakan Bapak siapa yang mau bertanya, kami persilahkan. Saya buka season ini untuk tanya jawab. Izin Bu Amna, saya mau bertanya Bu Amna. Oke, Bapak Riki Fernando ya mau bertanya. Silakan Pak, utarakan apa pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Erdi. Salam Pak Riki. Ya. Sebelumnya saya mau bertanya nih kepada Pak Erdi, dari konsep tujuan pembelajaran yang telah Pak Erdi jabarkan, ini saya mau tanya nih Pak, sebenarnya simpel aja sih. Dari konsep tujuan pembelajaran itu sih, mode pembelajaran seperti apa nih Pak yang
yang sesuai dengan SMK kita saat ini nih Pak, selaku kita guru SMK tuh Pak, gimana nih Pak, bisa dijelaskan nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini nanti saya lempar ke Pak ini instruktur ya. Jadi pertanyaan Pak Riki tadi tentang mode pembelajaran apa yang cocok dengan SMK pusat pembelajaran ya. Iya betul Bu. Pusat keunggulan. Iya betul. Ya pusat keunggulan. Iya betul. Ya. Oke, silakan Bapak untuk Bapak instruktur mungkin yang bisa di-share kepada kami tentang pertanyaan dari Pak Riki. Silakan. Untuk mode apa pembelajaran yang tepat untuk SMK pada saat ini? Sebenarnya banyak ya metode yang pas. Yang penting apapun metodenya, misalnya yang tadi yang sudah dipaparkan sebelumnya, yang penting tadi tujuan konsep pembelajaran itu mencapai yang pertama tadi kompetensi atau kemampuan siswa, kemudian juga kontennya ya ilmu yang didapatkan, dan terakhir yaitu variasi ya. Variasi itu kemudian tadi ya kritis, kemudian keterampilan berpikir, kemudian menganalisa, memprediksi, menciptakan dan solutif ya, sehingga kemudian siswa bukan hanya cerdas tapi juga mampu menyelesaikan setiap permasalahannya di lapangan. Dan juga yang terpenting adalah mentalitas ya, mentalitas yang kuat untuk menghadapi problematika kehidupan. Terima kasih, itu mungkin ya. Ya, itu tadi jawaban dari pemapar hari ini. Bagaimana Pak Riki Fernando? Oke, baik Bu, jelas, terima kasih. Bisa dibaca Bu. Terima kasih Bu, jelas Bu, sangat jelas Bu apa yang dijawab oleh Pak Erdi. Oh iya. Terima kasih Pak Erdi. Pak Riki ya sudah berpartisipasi. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya? Yang lain mohon menambahkan ya. Tambahan masukannya atau gimana? Sudah jelas ya. Yang lain sudah jelas semua? Oke. Cukup Bu. Sudah cukup berarti ya. Oke, baik. Season tanya jawab saya tutup dan kemudian terima kasih kepada Bapak pemapar hari ini, Bapak Muhammad Erdi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bisa bergabung, dan saya ucapkan mari kita sama-sama tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada ibu moderator ya, alhamdulillah. Ya, kekurangan yang saya sampaikan. Mungkin ada lagi cukup ya, kalau sudah cukup di moderator. Ya, siap. Ya. Alhamdulillah, Bapak sekalian, kita mendapatkan ilmu baru tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan ini juga bekal kita untuk ke daerah masing-masing untuk bisa mengaplikasikannya. Demikian dari saya. Salam hilang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.